biasanya ada gap teman-teman, jarang loh ada anak ngobrol sama bapaknya. Jadi kalau boleh cerita dulu ya, saya tuh paling malu minta duit sama bapak dulu. Jadi kalau minta duit tuh pakai pakai messengernya ibu saya sendiri. Mungkin bapak masih ingat kali ya. Sekarang udah jarang minta duit tapi dulu ya kan masih SD SMP. Memang biasanya ibu itu berperan untuk seperti sekolah, uang sekolah itu, hubungan anak yang masalah begitu dengan ibu itu jauh lebih dekat. Biasanya begitu. Karena orang tua mungkin jarang di rumah, sering keluar, jadi komunikasi anak sama ibu itu ya memang urusan-urusan begitu. Walaupun di sisi lain ketika dia dewasa, mungkin dengan bapaknya ketika masih anak-anak. Oh jadi teman-teman yang mungkin yang sekarang dalam keadaan jauh dari anaknya bapak-bapak ya, mungkin karena cari duit yang banyak gitu ya, cuan yang banyak atau rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bisa ditutupi nanti ketika mereka sudah dewasa. Nah, kira-kira batas umur berapa bisa diajak bicara oleh mereka oleh ayah yang mungkin ya sekarang mungkin kehilangan momen gitu loh. Saya nggak bilang kehilangan momen dalam arti kata mereka tidak bersama dengan anaknya, artinya mungkin kurang in touch gitu sama anaknya, kurang ngobrol gitu. Nah mungkin ada saran Abuya gimana tuh kira-kira di umur berapa bisa diajak ngobrol gitu. Jadi kalau anak itu usia usia SD artinya sampai umur 10, di bawah 10 tahun, itu yang biasanya dia dekat di rumah lah. Sebab anak ini kan belum ke pesantren, masih di rumah. Biasanya interaksi yang banyak di situ adalah ibu, karena bapak nggak ada di rumah kerja, sehingga bentuknya tidak diskusi, bentuknya perintah. Seperti dalam hadis, perintahkan muru awladakum bisolah, perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Ketika dia usia 7 tahun, 10 tahun tidak sholat dikenakan sanksi. Ini kan peran ibu luar biasa. Seperti di Mauritania, anak itu menghafal Sahih Bukhari, ini semua dari ibu. Quran itu ibu semua. Nanti kalau sudah umur di atas 10 tahun diserahkan ke ayah. Jadi ini tradisi di beberapa negara. Jadi dia yang hatam Quran, itu ibu yang menangani. Kenapa? Karena ibunya hafal Quran, bibinya hafal, semua hafal Quran. Kecuali kalau ayahnya banyak waktu untuk bisa terjun langsung. Biasanya kalau ayah pun dia seorang ulama, dia akan sibuk dengan masyarakat, ngajar sana sini. Jadi memang peran ibu. Kapan? Ya kita kembali kepada Nabi Ibrahim. Ketika anak usia 12-13 tahun, diajak ngobrol. Ya bunayya, wahai anandaku, aku melihat dalam ru'ya, dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Surat Safat ayat 102 dan seterusnya. Bagaimana pendapat? Nah ini. Jadi anak kalau sudah usia kelas 3 SMP, awal SMA, tidak boleh lagi main perintah, harus diajar dialog. Kenapa? Karena itu dia, sehingga unek-unek yang ada di anak itu dia akan ungkapkan kepada orang tuanya. Iya, biar dia nggak mencari unek-unek di luar gitu ya. Jadi dia tidak melampiaskan isi hatinya itu pada orang lain, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi anak ketika semuanya masih semua usia orang tua 10 gitu ya. di bawah, biasanya ibu yang banyak berperan karena ibu di rumah. Ya Iya, kalau betul. ayahnya ini secara umum, ya kalau ayahnya memang juga pekerjaannya di rumah, tidak kemana-mana, ya kedua belah pihak harus perhatian sama. Iya memang tapi kenapa orang-orang tua zaman sekarang itu seperti ya di Indonesia ini kan banyak sekali ya bisa dibilang orang-orang yang kemudian atau anak-anak yang kemudian tuh kehilangan kehilangan makna dalam keluarga. Jadi keluarga tadi tidak memberikan, jadi biasanya kan kita nih kan mengajarkan kepada anak-anak tuh lewat perilaku kita. Ya misalnya perilaku kita yang akur sama istri, itu anak-anak biasanya melihat, oh ini ternyata seperti ini kehidupan. Oh ternyata kita harus mencontoh seperti ini. Jadi mereka tuh jarang ada yang. Nah mungkin Abuya punya kayak semacam pesan lah atau semacam kayak masukan lah buat orang-orang tua itu sebenarnya harusnya seperti apa sih dalam rumah tangga sehingga anak-anak tuh bisa contoh, sehingga mereka nggak punya masalah
nanti di kemudian hari ya. Kalau sekarang kan disebut dengan ya masalah ayah yang suka memukul, ayah yang suka marah, ayah yang suka temperamen. Ini kan biasanya tercontoh, ntar anak-anak jadi kayak trauma, akhirnya nggak mau ngobrol dan lain sebagainya. Ya, pertama ayah dan ibu itu harus jadi contoh, sebab anak-anak itu pasti bangganya dengan ibu bapaknya. Jadi anak-anak tumbuh kembang yang paling hebat adalah ayah saya, hebat adalah ibu saya. Nah, kalau dia lihat bapak ibunya bertengkar, mestinya kalau ada keributan dia jangan di depan anak-anak. Jadi teman-teman jangan di depan anak-anak ya, tapi di belakang boleh nggak, Pak? Di depan umum. Ya, di belakang maksudnya, kan di depan nggak boleh. Jadi kalau di depan umum ya siap aja di. Bully ya, Pak. Jadi kalau terjadi, namanya rumah tangga pasti ada cekcok. Ya, sesuatu, tapi diharap jangan sampai anak-anak itu melihat. Melihat, betul. Itu yang pertama. Kedua, ini di kota-kota besar kan bapak sama suami istri sibuk, wanita karir, bapaknya sibuk, sehingga anak tidak mendapatkan hak-haknya. Itu juga Tidak ya harus diperbolehkan. salah satu pun harus mengalah. Sudahlah, dunia juga nggak akan selesai dicari. Kalau Iya. penghasilan ayah udah cukup, bapak ibu yang berperan lah. Iya. Bagaimana jaga anak-anaknya, terutama anak-anak masih usia 3, 4, 5 tahun, perlu perhatian, apa mau diberikan pada pembantu, kan tidak sehat. Betul. Nah, kembali lagi ke nama-nama. Yang kedua itu Abuya memberikan nama itu Sarah. Ini kan nama-nama orang-orang barat ya, bukan nama ya enggak? Atau Siti Sarah dulu kan ya adalah. Ya kita manggilnya Sayyidah Sarah ya, atau Siti Sarah, kalau di sini namanya jadi Siti Sarah. Tapi banyak dipakai sama kalangan barat gitu loh. Jadi nama Sarah itu bukan berarti, tapi sekarang di Indonesia udah mulai banyak ya. Cuman biasanya itu orang-orang yang Indo blasteran gitu loh. Blasteran Jawa Madura gitu kan blasteran ya. Jadi juga. Ya, pertama dulu Idrus ya. Kenapa saya kasih nama Idrus? Tadi kan sudah diberitahu kakek ya, pendiri Al Khairat, pejuang, mujahid, semua nama yang indah itu ada sama dia. Semua arti nama dan artinya di samping nama Idrus itu apa artinya, Pak? Idrus itu termasuk nama dari singa. Jadi singa itu punya nama banyak. Asad, Fahad, Idrus, Haidar, banyak namanya. Jadi biar kayak singa kali ya. Ada satu ungkapan mengatakan kathratul asma tadulu ala syarafil musamma. Jadi nama yang banyak itu menunjukkan bahwa benda ini, barang ini atau sesuatu itu memang luar biasa. Ya, tapi memang teman-teman ya, sekedar info aja nih, di kalangan di kalangan Arab ya, bisa dibilang bahwa penamaan orang itu memakai nama binatang itu bukan berarti dia seperti binatang itu, tapi ingin menonjolkan kekuatan yang ada di binatang tersebut. Misalnya singa adalah pemberani misalnya. Jadi bukan orang itu mukanya kayak singa, enggak kan? Ya, kalau kita kan nggak mengatakan namanya siapa Asad, singa kan enggak juga. Walaupun di negara lain ada. Tapi nama-nama lain yang memang artinya di situ ada muatan keberanian. Keberanian begitu. Keberanian yang positif. Sebab kalau seorang pria jiwanya penakut, umpamanya jam 11 malam ada yang ketuk pintu. Terus dia bilang sama istri, tolong buka doa aku, ini kan malu juga. Ya, kalau dia pakai CCTV sekarang, Pak, udah zamannya sekarang. Ya, itu mesti di kampung-kampung. Ya, ini zaman bukan CCTV, tidak semua rumah ada CCTV. Iya, betul. Enggak semua rumah pakai CCTV. Tidak CCTV. Jadi sangat memalukan kalau yang dia perintahkan itu adalah istrinya untuk buka pintu. Kan harus dia pemberani. Walaupun dia penakut, tapi di saat itu dia harus menampakkan saya ini pimpinan rumah tangga. Ya, walaupun istrinya punya posisi kalau di rumah sakit dia direktur, tapi di rumah si istri itu ingin kamu sebagai suami adalah pemimpin rumah tangga ini. Nah, itu harus di rumah dia adalah pemimpin. Nah, itu jadi kakek ini punya sifat-sifat yang indah. Salah satunya adalah tadi sudah disebut adalah bagaimana dia berilmu kemudian pemberani, luar biasa. Murid-muridnya semua dipanggil anak-anakku. Jadi kita kalau di pesantren itu dipanggil sama kakek itu ya anak sudah. Santri itu tidak dipanggil santri, dipanggil anak juga. Iya. Bayangkan tuh. Jadi itu sisi yang indah itulah yang ingin ya ada pada dan nama Idrus sudah dipakai menjadi nama bandara ternyata di Sulawesi Tengah, teman-teman. Jadi Bandara Sis Al-Jufri, Mutiara Sis Al-Jufri ya. Sis Said Idrus Salim Al-Jufri. Jadi memang bandara yang biasanya kan
kalau bandara-bandara di Rio, di Pekanbaru, di mana itu kan memang ada Syarif Qasim, kan nama-nama Nama-nama raja-raja. Kalau ini kan raja-raja. dia sebagai guru, tapi dia Dan tidak menginginkan ketenaran lah ya. Beliau dan sangat low tersohor dengan profile. nama guru tua. Ya, Kalau lihat guru tua itu udah dari Sulawesi sampai ke Maluku, Ambon, semua orang pada tahu. memang karena dari segi ilmu memang beliau tuh tua begitu loh. Artinya walaupun umurnya pada saat itu muda mungkin ya ketika dipanggil guru tua, tapi ketika ilmu itu sudah banyak maka orang yang muda pun bukan terlihat tua tapi terlihat jauh lebih berilmu dan lebih senior Memang gitu. dia paling senior saat itu, walaupun usia dia masih muda, tapi semua kan di bawah dia. Iya, iya, iya. Nah, itu jadi salah satu reasoningnya itu demikian. Kalau Sarah, Nah, kalau Sarah begini,